Channel Abang amatir banget. Sebelum kalian nonton video ini, gue mau ngingetin buat kalian semua, baik itu reviewer, artis, selebgram, konten kreator, dan lainnya, bahwa semua isi konten di channel Abang amatir banget. Gak ada niatan sama sekali untuk menghina, menuduh, atau menjelek-jelekan pemerintah, oknum, personal, organisasi, dan lain-lainnya. Jadi jangan baper ya seluruh. Selamat datang di channel Abang Amatir Banget. Kali ini gue akan coba membahas tentang tipe-tipe teman yang ada di lingkungan kantor, perusahaan, atau tempat-tempat lo semua bekerja. Nah, FYI, gue udah bekerja sekitar di 9-10 perusahaan gitu deh. Gue lupa juga detailnya, cuman kalau nggak 9-10 seingat gue. Itu dari perusahaan asing, Eropa, perusahaan lokal, sampai perusahaan, ya banyak perusahaan lah di situ. Nah, gue selalu uniknya itu gue selalu nemuin tipe-tipe temen yang kayak gini gitu. Jadi gue juga nggak tahu kenapa, apa di semua dunia itu, apa di tempat lo kerja juga lo nemuin juga teman-teman yang kayak gini, yang temen ngeselin yang kayak gini sih. Nah, menurut gue ini tuh apa ya, menarik banget dibahas sih, karena gue nggak tahu setelah 9 atau 10 perusahaan yang gue tempatin bekerja itu, gue selalu nemuin temen-temen yang kayak gini gitu. Nah, makanya gue pengen cerita di sini. Lo juga nemuin yang kayak gitu apa enggak? Yang pertama apa ya, ini sih yang sebenarnya lumayan ngeselin ya. Yang pertama itu tipe temen yang pelit, bro. Gitu. Tipe temen yang merki ya, yang apa ya, buntut kasiran apa, nggak tahu lah itu ya. Gue nggak tahu kenapa di setiap tempat gue kerja itu gue pasti nemuin tipe temen yang kayak gini gitu. Sebenarnya sih orangnya enak, kadang-kadang orangnya asik, orangnya enak, tapi dia punya kelemahan gitu. Dia tipikal orang temen yang kayak gini itu kayak merki gitu. Gimana sih orang merki gitu, perhitungan gitu kan. Gue nggak tahu kenapa, dan ini uniknya itu di setiap dimana tempat gue kerja atau di perusahaan mana yang gue singgahi ya, itu apa ya, ada aja gitu tipe orang atau temen yang kayak gini gitu, pelit dan merki ya. Poinnya itu yang paling kritikal, kadang-kadang kita kayak ulang tahun lah contohnya gitu. Nah, ketika kita ulang tahun nih, biasanya orang temen-temen yang kayak gini tuh tipikal temen yang kayak gini, dia kayak yang paling berisik gitu, ngerti gak sih lo? Nah, kayak yang paling yang paling lantang gitu, menyuarakan, woi si Anu ulang tahun nih, ini si Anu makan-makan nih apa segala macem gitu kan, ada apa nih, ada kue-kue lah, makanan apa segala macem kayak gitu. Nah, dia tuh yang paling berisik gitu kan. Terus nah, ketika waktunya dia gantian gitu kan, ulang tahun gitu kan, atau apalah ya, gue bahas ulang tahun dulu sini. Ketika dia waktunya dia gitu, jatahnya dia buat ulang tahun, buat traktir temennya atau beli apalah, dia ngilang gitu bro, kayak nggak masuk lah, kayak speak ini itulah, keperluan ini banyak gitulah ya kan. Nyebelin lah, pokoknya nyebelin gitu. Jadi giliran dia punya hak gitu untuk ngambil haknya gitu, dia paling lantang banget gitu kan. Tapi giliran kewajibannya dia buat gantian gitu kan, kita kan pengennya temen gitu gantian gitu kan. Maksudnya ketika gua nggak ada ya lo, ketika gua pinjemin lo ada, atau sebaliknya gitu, simbios mutualisme. Tapi yang kayak gini tuh ngeselin gitu. Terus kayak gua ngerokok ya, jadi ketika kita ngerokok nih, doi, weh batang dong ya kan. Ya gue sih nggak masalah gitu, selagi ada itu bisa aja gitu kan, nggak ada masalah. Cuman kadang-kadang gue perhatiin, giliran gue lagi nggak ada, atau ya gue lagi nggak ada gitu, doi punya rokok apa gimana nggak tahu men, kayak keris gitu, tahu sih lo.
ngeluarin sebatang gitu kan. Kris kan gitu ya modelnya, dikeluarin satu-satu gitu anjir tuh kan. Tai lah ya kan, jadi gue nggak enak gitu kan buat mintanya gini. Kalau ditabrak apa ditaruh gitu kan enak aja gitu. Jadi banyak lah kejadian-kejadian kayak dulu gue sempat juga kerja di salah satu finansial gitulah pokoknya gitu kan. Nah ya di tempat-tempat kerjaan pasti ada sampingannya lah segala macam gitu. Nah kalau gue dulu tuh gue menurut gue ya kayak gue dapat duit kaget gitu, duit apa gitu ya, dulu gue tuh berusaha kayak ini gue dapet nih gue bagi lo sekian. Gue bukannya pamer apa gimana ya kayak gitu, tapi gue mengharapkan di lingkungan tempat gue kerja tuh kayak gitu maksudnya ya lu dapat duit apa yang duit kaget sekiranya dulu waktu itu ya lu bagi-bagi. Tapi ada juga nih temen gue yang kayak ngekip gitu men, kayak duit setan dimakan jin gitu kali ya, maksudnya dia kayak ya apa duit kaget gitulah, duit entah apa itu ya udah kalau dia disimpan gitu men, ya nggak tahu juga ya buat dia kawin apa buat ya apa bakal beranak tuh duitnya nggak tahu juga ya kan. Tapi ya lucu aja sih orang-orang kayak gitu. Tapi dia juga punya sisi baik ya, kadang-kadang orang-orang yang kayak gini kayak solid, ngerti nggak sih lo, kayak apa ya, pendengar yang baik sih biasanya kayak gini gitu. Jadi ya plus minus sih ya sebenarnya kayak gini. Tapi ini salah satu temen yang menurut gue tuh ada mulu gitu di setiap gue kerja di tempat dimanapun gitu, kayaknya tipikal temen yang kayak gini yang pasti ada gitu. Makanya kadang-kadang suka apa ya, gue pengen nanya nih, gue punya cerita nih kayak gini gitu, jadi ada apa enggak sama lo. Nah yang kedua lagi tuh kadang-kadang kita juga nggak tahu ya, ini pokoknya gue cerita di sini temen gue yang baperan gitu Bray, jadi ambekan gitu, ngerti sih nggak lo, kayak baperan ambekan gitu kan. Jadi kadang-kadang dia ya gue nggak tahu ya apa dia nggak pernah bergaul apa gimana ya. Menurut gue sih kayak teman-teman yang ambekan gini, khususnya di ceng-cengan gitu kan, kita kan kalau nongkrong gitu kan ya ada lah bumbu-bumbu kayak apa ya lu tau lah kayak gitu, ceng-cengan kayak gitu lah ya kan. Kadang-kadang tipikal yang ambekan yang baperan gini ngeselin men, jadi dia mau ngecengin tapi dicengin balik ngamuk gitu kan. Kadang-kadang ya lu kayak nggak kenal siapa teman lu aja gitu kan. Seharusnya kan lu namanya lu bergaul, lu coba mengamati, oh sifat dia kayak gini, dan itu menurut gue jangan diambil hati ya selagi orang itu nggak serius gitu. Jadi ada tipikal orang yang ambekan gitu, gue paling kesel juga gitu, makanya nyebelin juga orang yang ambekan gitu. Jadi kita ceng-cengan apa ya, kita cengin balik, doi ngambek lah, kayak udahlah ngambek gimana sih, orang pundungan gitu. Tau lah ya, dia mungkin apa lahirnya diambekin kali sama suster ya gitu. Jadi judes tuh gak sih lo, judes gitu, temen-temen yang judes gitu, kalau udah dicengin judes gitu ya kan. Terus apa ya, kadang-kadang gue juga kan seneng main game gitu ya, game mobile gitu. Jadi namanya kita di game kan have fun gitu ya udah nggak usah lah, walaupun gue mau ceng-cengin lo gimana atau lo ngecengin gue gimana ya gue nggak bakal ambil hati, toh itu lagi nge-game juga gitu. Ada juga temen gue yang kadang-kadang lagi ini gimana sih ini begini, doi ngambek gitu anjing, kayak apa sih lo, kayak ya elah lo kayak baru kenal gue gitu, kayak apa sih men, lu kurang jauh gitu kali men. Nggak tahu juga sih. Ya kan kita hidup di lingkungan yang berbeda dan orang tua kita besarin kita dengan cara yang beda-beda gitu ya. Gue sih cukup cukup ngerti sih, cuman di balik pengertian gue juga pasti gue ada sebelnya gitu. Dan makanya gue ceritain di sini, lo temen yang kedua nih yang baperan, yang pundungan gitu ya, lo cepet sadar lah friend, maksudnya ngapain lu, untung lu ngambek sama temen lu masalah sepele gitu. Menurut gue ya grow up lah, lo gimana sih, waktunya bercanda ya bercanda, waktunya fun gitu. Cuma gak usah ambekan pundungan gitu, ngerti gak sih lo, ngebetain gitu. Kadang-kadang apa ya, suka kesel aja gitu sama temen-temen yang ambekan gitu. Maksudnya ya lo mengenal temen lo, artiannya lo kenal lah dengan baik dan buruknya dia gitu. Yang baik ambil, yang buruk cuekin gitu, abain gitu. Maksudnya nggak usah dibawa baper juga anjir gitu, kayak lo
ribet aja nggak sih lu orang-orang baper gitu. Ya men, lu kurang jauh kali. Nggak tahu juga, kopi lu kurang kental gitu men. Tapi kadang-kadang orang yang ambekan gini dia ini sih ada bagusnya juga. Biasanya orang-orang yang ambekan gini tuh orangnya ini men, nggak tahu kenapa serius banget gitu. Maksudnya kalau lu butuh apa dan lu pengen gimana, orang-orang yang ambekan gini tuh kayak doi ini sih care gitu orangnya biasanya kayak gitu. Gue bercerita di sini berdasarkan pengalaman gue ya, gue nggak tahu sama lu sama apa enggak, gue juga nggak tahu. Tapi makanya gue lucu aja gitu, misalnya lu ya tobat lah lu bay sebelum diambekin sama malaikat tuh, mau lu jadi diambekin sama malaikat ntar ya nggak dicabut nyawa lu kalau udah waktunya ajal, gimana lu kan repot gitu. Terus kadang-kadang gue juga pengen ngomong ya nggak usah ambekan lah gitu. Coba bayangin kalau misalnya lo udah meninggal gitu, terus tukang gali kubur lo nih ngambek gitu, entah masalah apa, entah keluarga lo ada yang judes atau ada yang gimana gitu kan, ngambek terus doi nggak mau macul ya kan, lau lagi begokin ya kan, mungkin mau macul sendiri gitu kan. Janganlah, maksudnya ambekan kayak gitu tuh remeh dan receh sih menurut gua, nggak bagus lah gitu. Ya lu sadar lah, gila lu udah gede anjir lu sama si ambekan aja gitu, kocak lu gitu. Terus yang ketiga nih, gue juga punya temen yang gue bilang tadi, gue selalu nemuin temen yang dikit-dikit minjem duit, ngerti gak sih lu? Jadi ada temen gue tuh yang ya kita kadang-kadang seprofesi gitu, gaji sama, ada yang dia masih bujangan dan gue udah menikah gitu kan, terus ada juga yang udah sama-sama menikah, ada juga dulu pas mati sama-sama bujangan gitu ya. Pokoknya gue selalu nemu temen yang model kayak minjem duitan gitu, tau gak sih lu, kayak minjemnya itu mending kalau misalnya apa ya, nominalnya gede gitu kan. Ya kalau nominalnya gede itu gue anggap utang sih ya. Kadang-kadang ada yang minjem, ngerti gak sih lu, ada yang ceban 20 ya kan, paling gede gocap gitu kan. Kita nggak enak ya, kita nggak enak buat nagih gitu kan. Ya lucu aja sih kalau lu cuma minjem duit segitu terus itu berkesinambungan, ya kalau dikumpulin sih lumayan juga gitu bray. Jadi ya gue nggak tahu sih niat lu apa gitu dengan, kadang-kadang nih yang paling sering gue denger itu, bay ada ceban nggak lo, kurang nih buat beli rokok nih, atau yang sering juga gue denger itu, bay ada 20 nggak 20 ongkos gojek nih apa ongkos grab gitu kan. Kadang-kadang yang nyebelinnya nih orang temen-temen yang kayak gini nih suka nggak tahu diri gitu bray, nggak tahu diri. Kadang-kadang udah kita kasih sekali doi terus-terusan, ngerti gak sih lu, kayak lu di apa gitu. Tapi menurut gue sih ya stop lah lu kayak gitu kan, temen lu juga kerja gitu, kerjanya juga bareng lu gitu. Kalau lu betakin terus 10-20 gocap gitu ya kasihan juga, dia mau nolak juga nggak enak karena lu temennya gitu kan. Apa ya, kayak benalu gitu, ngerti nggak sih lu kadang-kadang gitu kan. Ya kalau lagi orang kan moodnya beda-beda kan setiap orang gitu. Kalau lagi ada dan dia lagi enak buat ngasih lu, ya mungkin kadang-kadang orang ngasih aja tanpa mikir gitu. Tapi kan kalau lagi moodnya nggak enak apa gimana, karena lu pinjem dong gitu, lu dibalikin langsung dengan nada yang keras atau yang tinggi gitu kan, kayak bangke lo minjem duit mau lo balikin kagak gitu kan. Ya elah kan jadi ribut ntar, jadi nggak enak kayak gitu kan. Makanya lu tobat lah kayak gitu, anjir buat apaan sih. Gue nggak tahu ya, pokoknya ini ada aja tuh di beberapa perusahaan yang dulu gua pernah bekerja itu, tipikal yang kayak gini ada aja ya. Terus ada lagi temen yang ini yang keempat sih, ini kadang-kadang juga suka nyebelin sih. Ini yang temen yang toksik gitu, toksiknya parah gitu bray. Ngerti nggak sih lo, kayak ya doi toksiknya kadang-kadang udah sampai ke pribadi gitu kan, ke keluarga lo misalnya, atau ke apa lo yang sensitif gitu kan, ke agama lo gitu. Kadang-kadang kacau juga sih temennya kayak gini gitu. Cuman kan plusnya itu kadang-kadang dia dengan toksik yang parah itu bikin kayak suasana cair gitu, ngerti lo.
suasana cair di tongkrongan gitu lucu gitu. Pokoknya bocahnya biasanya kocak sih kalau yang toksik parah gitu. Cuman gue sih notnya gue di yang orang yang toksik gini, pernah ada suatu kejadian gitu doi lagi ngecengin parah gitu, lagi toksikin salah satu temen gue juga yang kebetulan ambekan yang tadi gitu kan. Ujung-ujungnya ribut gitu, ujung-ujungnya jadi nggak enak gitu. Kadang gue juga pernah denger yang, jadi ceritanya waktu itu temen gue punya, yang baperan nih, punya sepatu baru gitu kan. Punya sepatu baru, doi kan ya datang kerja kantor biasa gitu kan. Ya waktu itu pagi sih kalau nggak salah, iya pagi. Ya standar kantor kan cuma sekat-sekatan gitu doang kan, sekat meja gitu. Nah temen gue yang toksik nih, terus doi ngeliat tuh temen gue yang baperan gitu kan. Doi ngeliat, udah ngincer gitu kan. Set, anjir. Cengin, kalau nggak salah sih waktu itu gini. Wih, anjir sepatu baru nih, nyolong di mana lo, ya kan, masjid mana yang lo tikam, ya kan, anjir gue ngakak gitu bos gue. Itu ada bos gue juga sih, emang ada rame ya namanya kantor gitu kan. Terus akhirnya dia ribut lah di situ berdua kan. Yang satu nggak terima gitu, yang baperan ini nggak terima, akhirnya ribut situ, jadi keributan ya jadi kusut gitu, jadi nggak enak kan. Kantor, temen juga gitu ya, akhirnya dua-duanya nggak tahu lah gimana kalau nggak salah dipisahin gitu. Jadi kayak gitu, jadi minus kan dua-duanya, jadi rugi dua-duanya gitu. Lo boleh toksik gitu, cuman jangan berlebihan lah, gila juga kadang-kadang yang kayak gitu. Yang disaring juga lak-lakan lo anjir. Terus ada juga yang apa ya, tukang ngeluh gitu Bray. Jadi doi tuh kadang-kadang ngeluh gitu, ngerti nggak sih lo, kayak lu lagi makan sama dia bareng, ada aja gitu yang dieluhkan gitu, yang kayak anjir lah tadi gue begini gitu, atau masalah kerjaan, inilah nih kerjaan nggak kelar kayak gini gitu. Pokoknya nggak tahu kenapa nih dia senengnya ngeluh gitu. Setiap ngobrol sama lu gitu, atau setiap ada kesempatan apa gitu, dia pasti ngeluh dulu gitu. Kayak ngerti nggak sih lo, kayak nggak terima dulu akan kondisinya dia gitu. Ya gue sih cukup paham dengan orang-orang yang kayak gini ya, tapi kan lo juga harus mikir gitu, kadang-kadang lawan bicara lo juga ya punya apa ya, punya beban hidup yang beda-beda gitu brother, punya apa ya, punya tanggungan masing-masing, punya masalah pribadi gitu. Jadi nggak mungkin juga masalah lo limpahkan ke orang lain yang juga punya masalah juga gitu, yang nggak seneng-seneng aja gitu. Kadang-kadang ini orang yang kayak gini nggak pernah bersyukur gitu, ngerti nggak lo, kayak ya lo ngeluh mulu terus apa gitu kan, yang ngeselin dah lo anjir. Kadang-kadang yang lo eluhin itu gue belum tentu bisa kayak gitu kayak contoh gue pernah dicurhatin gitu, doi punya ini sih, kayak punya ruko apa ya, ruko aksesoris handphone, aksesoris komputer gitu. Dia sekitar punya 2 atau 3, gue lupa deh. Dan dia nih ngeluh gitu, kadang-kadang anjir nih hari ini gue dapet laporan sepi banget nih kayak gini, gimana ya gini gitu kan, ruko gue nggak jalan nih gini. Kadang-kadang di situ kan gue juga mikir, ya lu enak bangke, lu punya ruko gitu, lu punya usaha apa, lu punya apa, gua apa yang gue punya gitu kan. Beras karung aja gue kudu kerja dulu, banting setir, banting tulang ya, sampai kadang-kadang bool sampai keringetan gitu anjir. Dia dengan enaknya ngomong kayak anjir lah gini tentang kemewahannya dia gitu ya kan. Ya dia mungkin nggak sadar sih, gue juga nggak tahu, dia kayak ngeluarin unek-uneknya gitu aja. Tapi dia setiap saat kadang-kadang gitu, ntar adalah istrinya lah begini atau anaknya lah kayak gini. Menurut gue kalau lu ngomong istri lu ya belum tentu teman kita ada yang pengen nikah gitu, tapi belum temu jodohnya. Lu mending lu punya istri gitu kan. Kalau dibalikin gitu kan gak enak kan. Kalau misalnya kayak bini gue gini, coba gue balikin, malih kata gue, lu enak udah punya bini, no si Anu belum punya bini, gimana rasanya gitu kan. Kadang-kadang gak enak gitu ya udahlah, lu nggak usah ngeluh mulu gitu. Emang kita ini hidup dengan beban yang berbeda-beda dan dengan tanggung jawab yang berbeda-beda gitu. Jadi stop lah lu ngeluh-ngeluh anjir. Maksudnya kadang-kadang yang lu luhkan itu
gua orang nih, kita orang belum tentu bisa merasakan itu gitu. Jadi harusnya lu banyak-banyak bersyukur gitu, bukan yang ngeluh. Siapa tahu dengan lu bersyukur, gua sih yakin ya, maksudnya Allah tuh, Tuhan itu ngasih beban, ngasih ujian gitu ke setiap hambanya itu pasti dengan level atau dengan beban yang berbeda-beda gitu. Jadi ya semuanya bakal sama gitu, bakal adil. Tapi ya tinggal lo gimana nyikapinnya aja sih, friend. Maksudnya apa ya, kita semua nih pasti ada ujiannya, pasti ada bebannya gitu. Jadi ya nggak usah lah lu ngeluh-ngeluh apa ya tentang hidup lo ke teman-teman lo gitu. Menurut gua ya jadi ngeselin gak sih. Nah yang lucu lagi sih, temen gue ada juga brother yang males, tau gak sih lo, males gitu, sobat nitip sih kalau gue bilang, anjir. Jadi orang-orang yang kayak gini tuh senengnya kayak nitip-nitip gitu gak sih lo. Kayak gue mau beli rokok ke bawah, kan kebetulan waktu itu gue di lantai 5 gitu ya, 5 apa 6 gue lupa, 5 apa 6. Nah gue tuh kalau mau ngerokok gitu kan ada smoking roomnya gitu ya. Jadi, nah BT-nya itu kita harus beli makanan atau beli rokok ya apa gitu di lantai bawah gitu, di lantai lobby, di dekat lobby. Akhirnya gue jalan atau kita waktu itu jalan. Nah yang dia nih, yang satu orang ini nih gitu, seneng banget nitip gitu bray. Jadi kalau apa-apa gitu, misalnya mau beli apaan lo mau ke bawah ya, nitip dong gue gitu kan. Sekali, 2 kali gitu ya, gue sih nggak gitu memperdulikan gitu, mempermasalahkan. Tapi kan kadang-kadang ngeselin juga gitu, apa-apa nitip anjir. Lu sobat padi apa sobat nitip gitu. Dengan sobat padi ya kan, lu bisa tahu lagu-lagu, lu sobat nitip kan nyusahin orang lain. Dan yang paling ngeselinnya nih di sobat nitip kita nih, teman kita yang males gitu. Kalau misalnya pas kita lagi mager banget, bener-bener mager, bener-bener males gitu di suatu momen, pasti kita pernah kayak males, mager gitu kan, kayak alah gue lagi bete apa, kita kan males ya kan. Nah, kita pengennya gantian dong, ya udah nih gue pengen apa, gue nitip dong gitu kan. Kita maksudnya ya simbiosis mutualisme tadi sih gue bilang gitu. Tapi kadang-kadang si sobat nitip kita ini, si temen kita yang males ini men, kayak beralibi gitu, gue lagi ini juga nih maksud, atau gue ayolah temenin gitu ya. Bete aja sih lu, kayak nyebelin banget sih anjir. Lu nitip kemarin nitip apa-apa, kita jalan, kita mau gitu kan, ya gantian lah, gue lagi nggak bisa gitu, nitip lah gue juga gitu, maksudnya gantian ya kan. Gue takutnya ya, kadang-kadang gue takutnya ketika lu meninggal gitu men, ntar mayat lu dititipin gitu nggak mau keluarga lo gitu. Jadi keluarga lu bilang sama yang para penggali kubur atau yang bawa mayat gitu, udah pak saya nitip mayat anak saya aja, terserah mau ngapain gitu. Mau lo kayak gitu anjir, dititipin ntar mayat lo gitu. Karma itu berlaku men, jadi ya lo tinggal nunggu waktu aja, apaan lo ntar yang dititipin gitu. Jadi lo taubat lah kayak gitu, maksudnya lo simbiosis mutualisme lah temen lo. Jadi jangan lo mau nyuruh doang, lo mau enaknya doang gitu. Semua orang juga pasti ada sisi malesnya gitu, nggak mungkin semua orang rajin terus tuh, nggak ada gitu. Gue nggak pernah ketemu sih orang yang rajin terus, pasti ada sisi malesnya sih gitu. Jadi lu tobat lah, daripada mayat lu dititipin mau lu. Aduh, sobat nitip itu yang paling, itu sering banget gue ketemu lah orang-orang kayak gitu. Terus lagi, dan ini yang terakhir aja lah ya, karena cukup panjang juga kalau kita bahas temen, karena masih banyak lagi mungkin yang teman-teman aneh gitu. Tapi yang terakhir ini yang gue paling gedek sih, yang paling mungkin gue bilang ya gue anggap lo kenal doang tapi gak gue anggap temen gitu kan. Jadi temen itu kayak temen yang doi itu apa ya gue sebutnya kayak muka dua gitu kali ya, kayak muka dua gitu anjir. Jadi nggak mau
mau di teman lain atau mau di tempat kerjaan atau di depan siapa yang dia suka atau siapa yang dia hormatin kayak gitu, dia kayak jadi superhero gitu. Ngerti gak sih lo? Kayak wah gue the best nih gitu di depan lo gitu, di depan orang yang disuka, di depan yang dia hormatin atau di depan bosnya gitu kan. Kadang-kadang nih gue sih bilangnya ya teman muka dua gitu lah ya, teman fake gitu ya kan. Gitu, gue kayak gitu sih. Jadi doi ini gua udah temuin deh di beberapa perusahaan atau di beberapa tempat kerja gue sebelumnya, itu pasti ada banget. Jadi doi ini tipikalnya ketika ada misalnya ya di dunia kerja nih, ketika ada bos lu atau ada senior lu datang gitu ngobrol-ngobrol sama lu, doi ini kayak ngebagus-bagusin gitu, ngerti nggak sih lo? Kayak ngebagus-bagusin, wah ini begini kayak so leadership lah, jadi so kreatif lah atau so apa ya pokoknya pengen the best lah di mata orang itu gitu. Tapi ketika si senior lu atau si bos lu ini atau atasan lu lah udah cabut, doi kayak anjing males banget, jadi nggak sesuai yang main diomongin tadi. Anjir, lu tadi ngomong kayak gini gitu kan di depan doi, sekarang lu kelakuan lu kayak gini, males-malesan lah apa segala macem ya gitu. Ada di suatu ketika itu gue cerita dikit ya, gue sih nggak mau masalah sebenarnya mau orang seberang, orang luar negara, orang mana pun, kalau emang lu asik ya gue asik gitu, dan gue nggak peduli sih lu mau dari mana-mana sebenarnya. Tapi dia ini di perusahaan gue ya waktu dulu itu dia menuntut hak gitu, ceritanya menuntut hak gitu anjir. Ketika haknya itu dari perusahaan dikurang dikit aja, ibaratnya dari 10.000 nih kurang 1.000 aja gitu, doi teriak-teriaknya mungkin udah pakai toa masjid baik gitu, udah yang paling kesel lah gitu, udah yang paling semangat lah nyemangatin apa segala macam gitu. Nah sewaktu-waktu doi udah pokoknya gembor-gemborin kita semua lah buat ayo begini lah, kita jangan mau lah diginiin, enak aja gini gitu lah. Suatu ketika dia dapat posisi yang diuntungkan dari manajemen gitu, atau dari apalah, dari tempat kerja itu gitu, dia dapat posisi yang diuntungkan, jadi kayak bangke gitu, jadi kayak bangke nggak sesuai omongannya. Jadi kayak udahlah, kita kan selama ini juga dibantu gini. Ih anjing ya, lu dulu lemburan kurang 1.000 aja lu nuntut dunia akhirat gitu aja. Sekarang giliran lu udah posisi begini, lu kayak ngebay-bayin gitu. Itu buat gua ya udahlah, lu jangan lu anggap temen lah yang kayak gitu. Itu yang paling parah sih ya gue sih ngelihat orang-orang yang kayak gini ya mungkin dia bertahan ya, tapi lu lihat deh, lu percaya deh, orang-orang yang kayak gini tuh hidupnya kayak biasa aja, datar aja, flat aja, nggak ada yang aneh gitu ya, pokoknya bakal flat aja dah, itu dah entah flat entah nurun deh, lihat aja pasti begitu. Jadi wah jangan lu tiru banget deh yang kayak gini tuh, maksudnya yang tipikalnya yang kayak gini jangan. Itu apa ya, lebih parah dari yang toksik, lebih parah dari yang ngambekan, lebih parah dari yang tukang sobat nitip, lebih parah dari yang pelit, dari yang apa, pokoknya itu yang paling parah sih. Maksud gua lu udah lah gak usah berteman sama orang yang kayak gitu, karena suatu saat nih kalau lu berteman, bersikuku, tetap dekat sama dia, suatu saat lu bakal ngerasain apa yang lu luhin sebelumnya sama dia itu bakal diceritain atau dijelekin ke orang lain. Jadi udahlah, diemin aja, maksudnya ya kenal boleh kenal gitu, tapi untuk deket apa ya cukup ya apa ya, jaga jarak lah ya kan, jaga jarak aja sama orang. Oke lah, gitu aja lah ya. Gue cerita sih di sini sebenarnya kita nih hidup di lingkungan dan dengan budaya yang beda-beda, jadi terbentuk mindsetnya di kita juga beda-beda ya. Gue juga nggak tahu kenapa ada yang harus kayak gitu. Gue ya inilah keanekaragaman Indonesia gitu. Aduh lucu juga sih ya, tapi mudah-mudahan mereka gitu yang sayang ya, yang sedikit gue sebutin tadi tuh apa ya, introspeksi diri lah gitu. Pokoknya nggak semua yang lu lihat bagus menurut lo itu baik buat
orang lain gitu. Jadi nggak semua juga yang lo lihat buruk buat lo itu nggak baik juga buat orang lain. Jadi ya ada kadarnya masing-masing. Ya lo yang netral-netral aja, yang asik-asik aja lah, yang saling membantu, yang simbiosis mutualisme, yang apalah pokoknya ya. Kan normal-normal aja gitu. Jadi kita nongkrong juga enak, kita kerja juga nyaman gitu. Udahlah gitu aja lah cerita gua. Kalau emang ada kesamaan dari lo, ya berarti lo senasib sama gua. Akhir kata dari gua, jadilah teman yang minimal berguna buat teman lo gitu. Ya mudah-mudahan di video kali ini ya tipikal-tipikal teman kayak gini tuh, atau tipikal orang yang kayak gini, dia berubah lah ya gitu, jadi lebih baik lah, jadi better lah gitu. Ya udah, akhir kata dari gua, semoga video ini bermanfaat. Abang amatir banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.